Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agung Panjutomo di channel Agung Panjutomo, guys. Oke, hari ini kita lanjut ke part selanjutnya. Jadi kita akan membahas materi untuk keilmuan di perencanaan wilayah dan kota, teman-teman. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini, kalian pasti bingung apa itu perencanaan wilayah dan kota, dan kemana saja keilmuannya, apa saja penerapannya. Jadi kita akan bahas dasar-dasar dulu, teman-teman. Jadi di sini pasti kalian bertanya-tanya apa itu perencanaan wilayah dan kota. Biasanya itu disingkat dengan PWK. Kalau di luar sana itu nama lainnya adalah planologi, teman-teman. Itu rumpun keilmuan itu satu atap dengan sipil, pokoknya sejenisnya, teman-teman ya. Karena memang ini dia larinya ke teknik, teman-teman. Cuma di tahun 2016 kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah, itu ketika saya lulus itu sudah ada peraturan terbaru. Seharusnya gelar di belakangnya itu ST, tapi karena ada peraturan terbaru dan kita mengikuti peraturan tersebut sehingga gelarnya menjadi SPWK, teman-teman, atau biasa disebut dengan Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi di sini kenapa Jakarta macet setiap hari, desa tertinggal, dan kota kita mudah banjir? Coba teman-teman, kenapa? Masalahnya bukan sekedar jumlah penduduk, teman-teman, tapi soal perencanaan wilayah dan kotanya. Karena memang perencanaan wilayah dan kota ini memang sifatnya tidak terlihat ya, tapi kita merencanakan di sana detailnya, terus amdalnya bagaimana agar tidak terjadi bencana ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan nanti ke depannya. Karena semakin bertambahnya penduduk itu semakin banyak aktivitas, semakin banyaknya sampah, semakin banyaknya populasi yang ada, teman-teman, sehingga lingkungan itu sangat berpengaruh. Oke, jadi seperti itu, teman-teman ya. Selanjutnya di sini pasti teman-teman bingung apa itu perencanaan wilayah dan kota. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa di searching ya. Untuk perencanaan wilayah dan kota ini memang sifatnya merencanakan agar kota tersebut itu berkelanjutan, teman-teman. Jadi seperti kita membangun suatu kota, di dalamnya itu ada misalnya pusat perbelanjaan, terus di sana itu ada pendidikan, ada kesehatan. Jadi diatur sedemikian mungkin itu agar di kota tersebut itu berkelanjutan, teman-teman. Jadi bukan hanya sekali dibangun, tapi ketika nanti ada kebutuhan yang memang kita butuhkan, seperti mungkin akses jalan, itu kita bisa rencanakan lagi, teman-teman, sampai seterusnya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Seperti contoh kita lihat di Jakarta sekarang. Nah, kenapa kemarin Presiden ke-7 kita Bapak Joko Widodo itu sempat merealisasikan pindahnya ibu kota ke IKN atau Kalimantan, teman. Karena memang kita melihat di ibu kota Jakarta itu memang penduduknya sudah berkembang pesat, teman-teman. Sering terjadi banjir, macet, sehingga akses untuk berkegiatan di sana itu sangat-sangat terbatas, teman-teman. Terlebihnya populasi udara yang cukup tinggi, teman-teman ya. Sehingga memang rencana ini sudah direncanakan dari awal, dari pemimpin-pemimpin kita, dari presiden pertama. Cuma memang
realisasinya ini di eranya Pak Joko Widodo. Sehingga kita melihat sekarang IKN, kalian bisa searching nanti bagaimana kabarnya kota IKN. Sempat memang diragukan oleh masyarakat Indonesia karena ibu kotanya terletak sangat jauh. Tapi memang itu sudah keputusan valid teman-teman, tidak bisa dirubah lagi. Dan memang setiap pemimpin pasti memiliki keputusan yang kadang-kadang memang ada nilai positifnya dan ada nilai negatifnya teman-teman. Jadi itu biasalah teman-teman ya. Nah, terus di sini kita melihat definisi perencanaan wilayah dan kota. Secara sederhana nih teman-teman ya. Perencanaan wilayah dan kota adalah proses mengatur dan merencanakan pemanfaatan ruang baik di tingkat desa, kota maupun wilayah antar daerah. Tujuannya agar pembangunan tertib seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Entah itu di kota atau di desa. Cuma sekarang kebanyakan masyarakat kota itu pindah ke desa teman-teman, karena melihat situasi di kota itu seperti yang tadi saya katakan, sumpek, padat, air jarang, panas dan sebagainya. Terus selanjutnya di sini apa saja yang diatur dalam PWK. Oke. Tentunya dalam perencanaan wilayah dan kota banyak sekali yang bisa diatur teman-teman. Terlebihnya di mana masyarakat tinggal, di mana jalan dan transportasi dibangun, sekolah, rumah sakit, pasar, dan kawasan industri, baik itu perdagangan, ruang terbuka hijau seperti taman dan hutan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, jadi di perencanaan wilayah dan kota ini kita mengatur suatu tata ruang teman-teman. Tata ruang agar ruang tersebut berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kayak saya bilang tadi, ketika ada perhotelan, rumah sakit, sekolah, itu sesuai dengan fungsinya masing-masing teman-teman. Dan juga di sana ada 30% itu harus ada ruang publik atau ruang terbuka hijau lah, agar sirkulasi udara tetap terjaga teman-teman ya. Memang perencanaan wilayah dan kota ini sangat luas teman-teman ya. Kita ambil contoh lah gambaran agar kalian bisa kemungkinan nanti minat berkuliah atau melanjutkan studi di perencanaan wilayah dan kota. Khususnya kalau di saya ini di Lombok itu ada salah satu memang itu ada di Universitas Muhammadiyah Mataram itu, tapi sampai S1 ya. Jika kalian ingin lanjut itu kalian bisa pergi ke Surabaya di ITS mungkin atau UGM mungkin untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan juga baru dibuka juga di Bali kalau nggak salah teman-teman, di Bali ya, dan itu akreditasnya unggul. Nah, jadi saya contohkan seperti yang saya bilang tadi, contohnya adalah Jakarta. Itu tata ruang yang memang sempat dikelola ya, akan tetapi karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sehingga mengakibatkan ruang tersebut itu sudah tidak tidak baik lagi teman-teman. Hanya pengaruhnya, sebab dan akibatnya, dan juga di sana ada kesadaran yang memang harus kita terapkan ke masyarakat, karena kebanyakan orang tidak tahu terkait dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota teman-teman. Terus di sini termasuk IKN. IKN ini adalah salah satu produk perencanaan wilayah dan kota teman-teman. Jadi di sana di IKN ini kenapa dipilih? Karena memang sudah dikaji amdalnya bagaimana. Karena memang ada persepsi yang menyatakan IKN itu dibangun di hutan, bukan teman-teman ya. Jadi pemerintah dan ahli-ahli yang lainnya sudah berembuk dan sudah menentukan di sana perencanaan Kota Baru Indonesia atau IKN ini sudah direncanakan jauh sebelum eranya Pak Jokowi ya. Jadi di sana sudah direncanakan, cuma diaktualisasikan atau direalisasikan di tahun beliau.
seperti itu teman-teman. Salah satu juga contoh perencanaan wilayah dan kota yang mungkin sudah diterapkan ini di Lombok teman-teman ya, Lombok, Bali itu. Tapi memang biasanya kalau wilayah Lombok, Bali itu lebih ke perencanaan wisatanya teman-teman, karena di Lombok kan banyak wisata, di Bali pun juga banyak wisata teman-teman. Nah di Bali sama Lombok itu memang potensinya itu pengembangan wilayah secara lokal lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya ilmu perencanaan wilayah dan kota ini bukan semata-mata harus diketahui oleh akademisi teman-teman. Kita semua di sini juga harus mengetahui ilmu perencanaan wilayah dan kota ini, karena nantinya bisa diterapkan bukan hanya di desa, kota maupun wilayah yang lainnya. Ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya. Sehingga untuk pengertian perencanaan wilayah dan kota, seperti yang saya katakan tadi di awal, itu kita merencanakan suatu tata ruang agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing teman-teman. Jadi agar semua tertata, fleksibel, dan penataan tersebut bisa dapat terus berkelanjutan teman-teman, seperti itu. Dan di sini memang kita harus banyak-banyak memang mempelajari, karena khusus di perencanaan wilayah dan kota ini memang nanti lebih membahas terkait dengan perencanaan yang ada, khususnya di RDTR, seperti RT RW dan sebagainya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu, sehingga pembahasan kita khusus di keilmuan perencanaan wilayah dan kota ini itu matang teman-teman ya. Sehingga tadi seperti yang saya dapat simpulkan, tata kota itu bukan hanya kota saja, tapi semua, baik itu pengembangan wilayah, potensi lokal yang ada, itu kita nanti bisa petakan teman-teman, dan juga nanti bisa kita analisis. Kalau di khususnya di ilmu perencanaan wilayah dan kota ini kita menggunakan aplikasi, biasanya untuk menganalisis itu kita hasil produknya itu mapping, pemetaan teman-teman, dan itu sebagai dasar untuk kita bisa generate keadaan wilayah yang ada. Bisa juga dari time series, dari 5 tahun sebelumnya kita bisa melihat perubahannya bagaimana, apakah lahan tersebut juga tetap hijau atau gundul dan sebagainya. Itu bisa dianalisis teman-teman, dampak bencananya bagaimana, seperti itu teman-teman. Sehingga ilmu perencanaan wilayah dan kota ini sangat-sangat memang strategis teman-teman. Mungkin demikian video kali ini, semoga bermanfaat, khusus pengantar apa itu perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya nanti kita akan ke materi selanjutnya, kita akan membahas terkait kemungkinan lebih ke RT RW, RDTR, atau mungkin hal-hal yang lainnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Perlu diingat lagi sekali, perencanaan wilayah dan kota bukan hanya untuk akademisi, tapi itu harus dimiliki atau dimaknai atau dipahami oleh semua umat manusia teman-teman ya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Terus support channel Agung Panjurkomo dengan like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk materi yang akan datang. Terima kasih, see you until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.